Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar keempat di Indonesia setelah DKI Jakarta, Surabaya dan Bandung, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa dan sekaligus terbesar di Pulau Sumatera. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Secara geografis kota Medan terletak pada 3 derajat 30 hingga 3 derajat 43 lintang utara dan 98 derajat 35 hingga 98 derajat 44 bujur timur. Untuk itu topografi kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5 sampai 37,5 meter di atas permukaan laut. Kota Medan memiliki luas 265,10 km persegi atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota atau kabupaten lainnya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Medan memiliki posisi strategis sebagai gerbang kegiatan perdagangan barang dan jasa baik domestik maupun luar negeri. Posisi geografis Medan telah mendorong perkembangan kota dalam dua kutub pertumbuhan fisik, yaitu daerah Belawan dan pusat kota. Secara administratif di sebelah utara kota Medan berbatasan langsung dengan Selat Malaka, dan di sebelah timur, selatan dan barat kota Medan berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang. Sejarah Medan berawal dari sebuah kampung yang didirikan oleh Guru Patimpus di pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura. Hari jadi kota Medan ditetapkan pada 1 Juli 1590. Selanjutnya pada tahun 1632, Medan dijadikan pusat pemerintahan Kesultanan Delhi. Sebuah kerajaan Melayu, bangsa Eropa mulai menemukan Medan sejak kedatangan John Anderson dari Inggris pada tahun 1823. Peradaban di Medan terus berkembang hingga pemerintah Hindia Belanda memberikan status kota pada 1 April 1909, dan menjadikannya pusat pemerintahan Karesidenan Sumatera Timur. Memasuki abad ke-20, Medan menjadi kota yang penting di luar Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran. Menurut Bappenas, Medan adalah salah satu dari 4 pusat pertumbuhan utama di Indonesia, bersama dengan Jakarta, Surabaya dan Makassar. Medan adalah kota multietnis yang penduduknya terdiri dari orang-orang dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. Selain Melayu dan Karo sebagai penghuni awal, Medan didominasi oleh etnis Jawa, Batak, Tionghoa, Minangkabau, Mandailing dan India. Mayoritas penduduk Medan bekerja di sektor perdagangan, sehingga banyak ditemukan ruko di berbagai sudut kota. Di samping kantor-kantor pemerintah provinsi, di Medan juga terdapat kantor-kantor konsulat dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, dan Jerman. Medan berasal dari kata bahasa Tamil Maidan atau Maidanam, yang berarti tanah lapang atau tempat yang luas, yang kemudian teradopsi ke bahasa Melayu. Dalam Kamus Indonesia Karo 2002 yang ditulis Darwin Prince, kata Medan berarti menjadi sehat. Hari jadi kota Medan diperingati tiap tahun sejak tahun 1970 yang pada mulanya ditetapkan pada tanggal 1 April 1909. Tanggal ini kemudian mendapat bantahan yang cukup keras dari kalangan pers dan beberapa ahli sejarah. Karena itu, wali kota membentuk panitia sejarah hari jadi kota Medan untuk melakukan penelitian dan penyelidikan. Surat keputusan wali kota Madya Kepala Daerah Kota Madya Medan nomor 342 tanggal 25 Mei 1971 yang waktu itu dijabat Dr. Andes Syawarkani membentuk panitia peneliti hari jadi kota Medan. Untuk mengintensifkan kegiatan kepanitiaan ini dikeluarkan lagi surat keputusan wali kota Madya Kepala Daerah Kota Madya Medan nomor 618 tanggal 28 Oktober 1971 tentang pembentukan panitia penyusun sejarah, dengan ketuanya Profesor Mahadi SH, Sekretaris Syahrudin Siwan MA dan anggotanya Haji Muhammad Said, Dada Meurasa, Letkol, Nas Sebayang, Nasir Tim Sutanaga, M. Soli Lubis SH, DRS Payung Bangun MA dan R. Muslim Akbar. Berdasarkan perumusan yang dilakukan oleh Pansus Hari Jadi Kota Medan yang diketuai oleh M.A. Harahap bulan Maret 1975 bahwa tanggal 1 Juli 1590, secara resmi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Medan menetapkan tanggal 1 Juli 1590 sebagai Hari Jadi Kota Medan. Dalam riwayat Hamparan Perak yang dokumen aslinya ditulis dalam huruf Karo pada rangkaian bilah bambu, tercatat Guru Patimpus Sembiring Pelawi, tokoh masyarakat Karo sebagai orang yang pertama kali membuka desa yang diberi nama Medan. Namun, naskah asli riwayat Hamparan Perak yang tersimpan di rumah Datuk Hamparan Perak terakhir telah hangus terbakar ketika terjadi kerusuhan sosial, tepatnya tanggal 4 Maret 1946.
Patimpus adalah anak Tuan Sirajahita, pemimpin Karo yang tinggal di Kampung Pekan. Ia menolak menggantikan ayahnya dan lebih tertarik pada ilmu pengetahuan dan mistik. Antara tahun 1614 Masehi, ia belajar agama Islam dan diislamkan oleh Datuk Kota Bangun. Di kota Medan juga menjadi pusat Kesultanan Melayu Delhi, yang sebelumnya adalah Kerajaan Aru. Kesultanan Delhi adalah sebuah kesultanan Melayu yang didirikan pada tahun 1632 oleh Tuanku Panglima Gocah Pahlawan di wilayah bernama Tanah Delhi. John Anderson, orang Eropa asal Inggris yang mengunjungi Delhi pada tahun 1833 menemukan sebuah kampung yang bernama Medan. Kampung ini berpenduduk 200 orang dan seorang pemimpin bernama Raja Pulau Berayan. Sudah sejak beberapa tahun bermukim di sana untuk menarik pajak dari sampan-sampan pengangkut lada yang menuruni sungai. Pada tahun 1886, Medan secara resmi memperoleh status sebagai kota dan tahun berikutnya menjadi ibu kota Karesidenan Sumatera Timur, sekaligus ibu kota Kesultanan Delhi. Tahun 1909, Medan menjadi kota yang penting di luar Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran. Dewan Kota yang pertama terdiri dari 12 anggota orang Eropa. Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 terdapat dua gelombang migrasi besar ke Medan. Gelombang pertama berupa kedatangan orang Tionghoa dan Jawa sebagai kuli kontrak perkebunan, tetapi setelah tahun 1880, perusahaan perkebunan berhenti mendatangkan orang Tionghoa, karena sebagian besar dari mereka lari meninggalkan kebun dan sering melakukan kerusuhan. Perusahaan kemudian sepenuhnya mendatangkan orang Jawa sebagai kuli perkebunan. Orang-orang Tionghoa bekas buruh perkebunan kemudian didorong untuk mengembangkan sektor perdagangan. Gelombang kedua ialah kedatangan orang Minangkabau, Mandailing dan Aceh. Mereka datang ke Medan bukan untuk bekerja sebagai buruh perkebunan. Sejak tahun 1950, Medan telah beberapa kali melakukan perluasan areal, dari 1853, menjadi 26.510 hektar pada tahun 1974. Dengan demikian dalam tempo 25 tahun setelah penyerahan kedaulatan, kota Medan telah bertambah luas hampir 18 kali lipat. Perluasan kota Medan telah mendorong perubahan pola pemukiman kelompok-kelompok etnis. Etnis Melayu yang merupakan penduduk asli kota, banyak yang tinggal di pinggiran kota seperti Belawan, Denai, dan Marelan. Etnis Tionghoa dan Minangkabau yang sebagian besar hidup di bidang perdagangan, 75% dari mereka tinggal di sekitar pusat-pusat perbelanjaan. Pemukiman orang Tionghoa dan Minangkabau sejalan dengan arah perluasan fasilitas pusat perbelanjaan. Sebagai kota terbesar di Pulau Sumatera dan di Selat Malaka, penduduk Medan banyak yang berprofesi di bidang perdagangan. Biasanya pengusaha Medan banyak yang menjadi pedagang komoditas perkebunan. Kota Medan memiliki beragam etnis atau suku bangsa dengan mayoritas penduduk beretnis Batak, Jawa, Tionghoa dan Minangkabau. Adapun etnis aslinya adalah Melayu dan suku Karo bagian Jahe atau pesisir. Keanekaragaman etnis di Medan terlihat dari jumlah masjid, gereja dan vihara Tionghoa yang banyak tersebar di seluruh kota. Daerah di sekitar Jalan Zainul Arifin dikenal sebagai Kampung Keling, yang merupakan daerah pemukiman orang keturunan India. Secara persentasi, kota Medan didominasi oleh suku bangsa Batak sebanyak 33,70%, kemudian suku Jawa sebanyak 33,03%, diikuti Tionghoa 10,65%, kemudian Minangkabau sebanyak 8,60%, Melayu 6,59%, Aceh 2,78%, Nia sebanyak 0,69%, dan suku lainnya 3,96%. Selain multi-etnis, kota Medan juga dikenal dengan kota yang beragam agama. Meskipun demikian, warga kota Medan tetap menjaga perdamaian dan kerukunan meskipun berbeda keyakinan. Berdasarkan data sensus kota Medan tahun 2018 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk menganut agama Islam 64,35%, kemudian Kristen Protestan 20,99%, Buddha 8,27%, Katolik 5,11%, Hindu 1,04% dan Konghucu 0,06%. Agama Islam terutama dipeluk oleh orang Melayu, pesisir, Minangkabau, Jawa, Aceh, Arab, Mandailing, Angkola, sebagian lagi orang Karo, Simalungun, Pakpak, dan Tionghoa. Beberapa masjid yang ada di kota Medan adalah Masjid Al-Osmani di Medan Labuhan, Masjid Raya Al-Masyun Medan, Masjid Agung Sumatera Utara Medan, Masjid Lamagang Bengkok Medan dan lainnya. Agama Kristen, Protestan dan Katolik terutama dipeluk oleh suku Batak Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, Nias, dan sebagian suku Angkola dan Tionghoa, sedangkan Hindu, terutama dipeluk oleh orang Tamil atau suku India dan Bali.
Berdasarkan klasifikasi iklim, Medan memiliki iklim hutan hujan tropis dengan musim kemarau yang tidak jelas. Medan memiliki bulan-bulan yang lebih basah dan kering, dengan bulan terkering di bulan Februari, rata-rata mengalami presipitasi sekitar sepertiga dari bulan terbasah di bulan Oktober. Suhu di kota ini rata-rata sekitar 27 derajat Celcius sepanjang tahun. Presipitasi tahunan di Medan yaitu sekitar 2.200 mm. Di bidang transportasi, kota Medan mempunyai jaringan transportasi kereta api yang menghubungkan Medan dengan Binjai, Stabat Tanjung Pura di sebelah barat, Belawan di utara, dan di timur Tebing Tinggi Siantar, Tebing Tinggi Kisaran dan Tanjung Balai Prapat. Jaringan transportasi Jalan Tol Belmera menghubungkan Medan dengan Belawan dan Tanjung Morawa. Jalan Tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi dan Medan Binjai juga sudah selesai pembangunannya dan sudah beroperasi. Pada akhir tahun 2015, sistem bus rapid transit Trans Mebidang telah beroperasi di Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang. Pada November dalam tahun yang sama, transportasi dalam jaringan berbasis aplikasi mulai masuk dan beroperasi, yang diawali dengan ojek sepeda motor, dan diikuti kendaraan roda 4. Hal ini sempat mendapat berbagai protes dan pertentangan dari sejumlah pihak, termasuk pelaku moda transportasi angkutan kota atau angkot yang telah ada sebelumnya. Namun seiring berjalannya waktu serta kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, maka transportasi ini menjadi salah satu pilihan alternatif yang paling diminati. Kehadiran teman bus di Kota Medan menjadi layanan yang kelima dalam program By The Service. Angkutan bus rapid transit ini menjadi penunjang mobilisasi masyarakat Kota Medan yang mencakup hingga ke wilayah Belawan, Pinang Baris, Amplas dan Tembung. Kota Medan juga memiliki pelabuhan Belawan yang terletak di bagian utara kota. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan Indonesia tersibuk di luar Pulau Jawa. Di pelabuhan ini terdapat juga kapal feri yang menghubungkan Belawan dengan Penang di Malaysia. Dan terdapat juga Bandara Internasional Kuala Namu yang berada di Beringin, Kabupaten Deli Serdang yang menghubungkan Medan dan sekitarnya dengan kota seperti Bandung, Palembang, Jakarta, Surabaya serta Kuala Lumpur, Georgetown di Malaysia dan Singapura. Gelanggang olahraga yang terdapat di Medan antara lain Stadion Teladan, Stadion Kebun Bunga, dan Gor Angsapura, sedangkan lapangan untuk berolahraga adalah Lapangan Merdeka, Lapangan Persit Chandra Kirana, dan Lapangan Benteng. Beberapa klub olahraga yang terdapat di Medan antara lain klub sepak bola PSMS Medan, Medan Jaya, Medan Chiefs, Bintang PSMS Medan dan Medan United, serta klub basket yaitu Angsapura Sania. Batam adalah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri Indonesia. Wilayah kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Pulau Batam, Rempang dan Galang terkoneksi oleh Jembatan Barelang. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam pada tahun 2021, jumlah penduduk Batam mencapai 1.193.088 jiwa, dengan kepadatan 1.153 jiwa per kilometer persegi. Kota Batam merupakan bagian dari kawasan khusus perdagangan bebas Batam Bintan Karimun. Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an oleh Otorita Batam, kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk. Dan dalam tempo 40 tahun penduduk Batam bertumbuh hingga 158 kali lipat. Kota yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau ini, memiliki luas wilayah daratan seluas 715 km persegi, sedangkan luas wilayah keseluruhan mencapai 1.575 km persegi. Kota Batam beriklim tropis dengan suhu rata-rata 26-34 derajat Celcius. Kota ini memiliki dataran yang berbukit dan berlembah. Tanahnya berupa tanah merah yang kurang subur dan cuaca yang sering berubah. Sehingga untuk dijadikan lahan pertanian hanya tanaman yang dapat tumbuh tanpa mengikuti musim.
Secara administratif di sebelah utara kota Batam berbatasan langsung dengan Selat Singapura dan Singapura, di sebelah selatan dengan Kabupaten Lingga, di sebelah barat dengan Kabupaten Karimun dan di timur berbatasan dengan Pulau Bintan dan Tanjung Pinang. Masyarakat Kota Batam merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari beragam suku dan golongan. Suku yang dominan yaitu Melayu, Jawa, Batak, Minangkabau dan Tionghoa, dengan berpayungkan budaya Melayu dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Batam menjadi kondusif dalam menggerakkan kegiatan ekonomi, sosial politik serta budaya dalam masyarakat. Hingga tahun 2018, jumlah penduduk Batam mencapai 1.329.773 jiwa dan memiliki laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, menjadikan Kota Batam sebagai kota terbesar ke-8 di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Palembang, Semarang dan Makassar. Dalam kurun waktu tahun 2001 hingga April 2012 memiliki angka pertumbuhan penduduk rata-rata lebih dari 8% per tahun. Berdasarkan data kependudukan tahun 2020, Islam adalah agama mayoritas di Kota Batam, dengan jumlah penganut sebanyak 71,96%, diikuti oleh penganut Kristen Protestan 17,81%, Buddha 6,75%, Katolik 3,30%, Konghucu 0,10%, Hindu 0,06% dan kepercayaan 0,02%. Masjid Raya Batam yang terletak di tengah kota, berdekatan dengan alun-alun, kantor wali kota dan kantor DPRD menjadi simbol masyarakat Batam yang agamais. Agama Kristen Protestan dan Katolik banyak dianut oleh masyarakat Batam, terutama yang berasal dari suku Batak, Ambon, Minahasa, Flores dan Tionghoa. Agama Buddha kebanyakan dianut oleh warga Tionghoa. Batam memiliki vihara yang konon terbesar di Asia Tenggara, yaitu Vihara Duta Maitreya. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Bahasa daerah juga digunakan oleh para penduduk yang berasal dari daerah lain, seperti bahasa Melayu, bahasa Minangkabau, bahasa Batak, dan bahasa Jawa, serta berbagai dialek etnis Tionghoa. Hal demikian ini terjadi karena Batam adalah tempat berbagai suku bangsa bertemu untuk mencari kehidupan di Kota Batam. Pulau Batam dihuni pertama kali oleh orang Melayu dengan sebutan orang Selat sejak tahun 231 Masehi. Pulau yang pernah menjadi medan perjuangan Laksamana Hang Nadim dalam melawan penjajah ini digunakan oleh pemerintah pada dekade 1960-an. Sebagai basis logistik minyak bumi di Pulau Sambu, Batam adalah salah satu pulau dalam gugusan Kepulauan Riau dan merupakan sebuah pulau di antara 329 pulau yang terletak antara Selat Malaka dan Singapura yang secara keseluruhan membentuk wilayah Batam. Langkanya catatan tertulis tentang pulau ini, di mana hanya ada satu literatur yang menyebut nama Batam, yaitu Traktat London yang mengatur pembagian wilayah kekuasaan antara Belanda dan Inggris. Namun, menurut para pesiar dari Cina, pulau ini sudah dihuni sejak 231 Masehi ketika Singapura masih disebut Pulau Ujung. Sebelum mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, Batam merupakan sebuah pulau kosong berupa hutan belantara yang nyaris tanpa denyut kehidupan. Namun, terdapat beberapa kelompok penduduk yang lebih dahulu mendiami pulau ini. Mereka berprofesi sebagai penangkap ikan dan bercocok tanam. Mereka sama sekali tidak banyak terlibat dalam mengubah bentuk fisik pulau ini yang merupakan hutan belantara. Pada dekade 1970-an, Batam mulai dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina, dengan tujuan awal menjadikan Batam sebagai Singapuranya Indonesia. Maka kemudian berdasarkan keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973, pembangunan Batam didukung dan dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau sekarang dikenal dengan Badan Pengusahaan Batam sebagai penggerak pembangunan Kota Batam. Seiring pesatnya perkembangan Pulau Batam, pada dekade 1980-an, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983, wilayah Kecamatan Batam yang merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau, ditingkatkan statusnya menjadi Kota Madya Batam, yang memiliki tugas dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan serta mendukung pembangunan yang dilakukan Otorita Batam. Di era reformasi pada akhir dekade tahun 1990-an, dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, maka Kota Madya Administratif Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi pemerintah Kota Batam, untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan mengikut sertakan Badan Otorita Batam.
Pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional, menjadikan wilayah ini andalan bagi pemacu pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun bagi Provinsi Kepulauan Riau atau KEPRI. Beragam sektor penggerak ekonomi meliputi sektor komunikasi, sektor listrik, air dan gas, sektor perbankan, sektor industri dan alih kapal. Sektor perdagangan dan jasa merupakan nadi perekonomian Kota Batam yang tidak hanya merupakan konsumsi masyarakat Batam dan Indonesia tetapi juga merupakan komoditas ekspor untuk negara lain. Keberadaan kegiatan perekonomian di kota ini juga dalam rangka meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Batam sebagai pelaksana pembangunan Kota Batam bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam serta keikutsertaan Badan Otorita Batam dalam meneruskan pembangunan, memiliki komitmen dalam memajukan pertumbuhan investasi dan ekonomi Kota Batam. Hal ini dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman ketiga instansi tersebut, yang kemudian diharapkan terciptanya pembangunan Kota Batam yang berkesinambungan. Batam, bersama dengan Bintan dan Karimun kini telah berstatus sebagai kawasan ekonomi khusus. Dengan ini diharapkan dapat meningkatkan investasi di Batam yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2010, Kota Batam menggelar tahun kunjungan wisata bertajuk Visit Batam 2010, Experience It, didukung oleh fasilitas hotel dan resort berstandar internasional serta aneka kegiatan wisata yang disusun dalam kalender kegiatan kepariwisataan. Kota Batam diharapkan dapat menjamin kenyamanan dan kepuasan wisatawan domestik dan mancanegara saat berkunjung ke Kota Batam. Di bidang industri di Batam terbagi menjadi industri berat dan industri ringan. Industri berat didominasi oleh industri galangan kapal, industri fabrikasi, industri baja, industri logam dan banyak lainnya. Sedangkan industri ringan meliputi industri manufacturing, industri elektronika, industri garmen, industri plastik dan lainnya. Selain itu, Batam juga dikenal memiliki produksi galangan kapal terbesar di Indonesia. Kawasan Perdagangan Bebas Indonesia merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan dilaksanakan oleh Badan Pengusaha Batam menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di mana pelabuhan di Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun memiliki izin bebas pajak barang ekspor impor yang berlaku mulai 1 April 2009 oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan. Hal ini membuat barang elektronik di Kota Batam atau kendaraan dibebaskan dari PPN, dan menyebabkan barang elektronik yang akan keluar dari Batam dikenakan pajak tambahan, serta mobil yang saat dibeli tidak dibayar PPN-nya, tidak bisa dibawa keluar Batam, sebelum membayar PPN 10%. Pelabuhan logistik dan pelabuhan penumpang yang mempercepat akses pertumbuhan ekonomi di Batam dan memudahkan akses dari dan ke domestik dan internasional. Pelabuhan internasional logistik yang menghubungkan Kota Batam dengan Singapura dan Malaysia, Sekupang, Batu Ampar, dan Kabil. Sedangkan pelabuhan internasional penumpang yaitu Batam Center, Harbor Bay, Nongsa, Waterfront dan Sekupang, dan pelabuhan domestik penumpang yaitu Harbor Bay, Sekupang, dan Telaga Punggul. Melalui jalur udara, Batam dapat dicapai melalui Bandar Udara Internasional Hang Nadiem yang melayani rute domestik dan internasional. Bandar Udara Hang Nadiem memiliki landasan pacu terpanjang di Indonesia dan salah satu yang terpanjang di Asia Tenggara, yakni 4.025 meter dan berstatus internasional menjadikan Bandar Udara Hang Nadiem Batam terbesar di Kepulauan Riau, dan kedua terbesar di Sumatera setelah Bandar Udara Internasional Kuala Namu Medan. Di Kota Batam terdapat jalan raya yang menghubungkan antar kawasan di Pulau Batam yang merupakan jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kota. Sistem bus rapid transit di Batam atau yang dikenal dengan Trans Batam mulai dioperasikan sejak tahun 2005. Sistem ini menjadi sistem BRT kedua di Indonesia setelah Transjakarta. Bus Trans Batam beroperasi dari pukul 5.30 hingga pukul 19 WIB. Harga tiket Trans Batam adalah Rp2.000 untuk pelajar, dan Rp4.000 untuk umum.